Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-28 ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Mau tidak mau, 2 hari yang akan datang Ramadan akan pergi. Rela atau tidak rela, Ramadan akan pergi meninggalkan kita untuk tahun 1444 Hijriah ini. Apakah Ramadan itu datang lagi nanti? Pasti. Ya. Apakah Ramadan yang pergi ini akan datang lagi nanti tahun depan 1445 Hijriah? Pasti datang. Nah, kecuali kalau kiamat sebelum tahun itu. Tapi kalau enggak kiamat, Ramadan itu pasti datang. Ya. Cuman masalahnya kita pasti enggak bisa hidup pada tahun itu. Ini yang tidak bisa kita pastikan. Ini yang nggak bisa kita jamin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apakah Ramadan tahun akan datang kita masih sehat walafiat, masih diberikan Allah umur panjang, atau barangkali kita sudah masuk ke alam yang kedua. Ya. Alam yang kedua dari alam kehidupan sekarang. Walaupun kalau diurutkan itu sudah merupakan alam yang keempat dari alam yang kita lalui. Alam yang kedua dari alam yang sedang kita jalani sekarang ini, di mana kita berada di alam syahadah, alam dunia yang kelak nanti akan bertolak kepada alam yang kedua, yakni alam barzakh, alam penantian. Alam menanti datangnya hari kiamat. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salah seorang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa dari kuburnya adalah orang yang sudah dikubur selama 70 tahun. Ya. Nabi Isa itu kan kelebihannya banyak. Ya, mukjizatnya banyak, antara lain bisa menyembuhkan mata orang buta. Itu di cerita yang lalu itu sudah sering saya ceritakan, kan ada itu ya. Nabi Isa jumpa dengan orang yang buta. Dia berjalan dengan temannya itu ya, dengan sahabatnya itu, lalu ia sembuhkan. Sahabatnya ini heran, lalu jumpa lagi dengan orang yang penyakit sopak, gadam bercakap kita mungkin oleh Nabi Isa sembuhkan. Nah, aku ceritakan nih, yaitu cerita 3 potong roti. Nah, ibu kan? Ya ku. Hah? Mana? Ya ulang kita bagi. Pengangkat kungub.
pupuh aku ceritakan nih. Itu Nabi Isa itu banyak kelebihannya. Udahlah kalau kata bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum dengar, udahlah kita ulangi. Bagi yang sudah sering dengar, anggaplah ini berita ulangan. Karena memang ceramah yang dari ibu-ibu mendadak bagian kadang kehilangan modal mangen dah. Kalian sampai kenin kate. Jadi si renget namo, kade lo bagus, huap terus. Nggak baik kalau begitu. Yang ini dulu ya. Salah seorang yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu orang yang sudah 70 tahun meninggal. Jadi begitu didoakan oleh Nabi Isa, ini kan permintaan ini dari Hawariyun, dari pengikut-pengikutnya, supaya dibangunkan. Tentang Nabi Isa, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dibongkar kuburnya, didoakan dia pun hidup lagi. Sekali dia nanya, apa pertanyaannya Bapak Ibu? Sudah hari kiamat? Itu pertanyaannya. Enggak hari kiamat. Mak Den, belum. Lalu kenapa aku bangkit? Kata Nabi Isa, kami ingin tahu dan keluargamu ingin tahu hal ihwalmu di dalam kubur. Bagaimana dulu kehidupanmu? Nabi Isa kan nggak kenal siapa orangnya. Kunekin konen, kalau kunekin konen, cara kita kin. Kamu ini orang bagaimana? Dia jawab, saya orang yang baik-baik. Ibadah nggak tinggal, berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini sambungan cerita kita kemarin ini, ya kan? Cuman ketika ditanya oleh Nabi Isa, kamu sudah berapa lama dikubur? 70 tahun. Apakah kamu mendapat nikmat? Alhamdulillah. Apakah kamu mendapat ampunan dari Allah? Alhamdulillah, diampuni Allah, kecuali satu. Terkejut Nabi Isa. Katanya dia sudah mendapat ampunan Allah, kecuali satu. Apa yang satu itu? Ya Nabi Allah, pekerjaan saya tukang bawa gerobak sorong, gerobak kembah kayu. Mungkin kalau sekarang ini becak ya, becak bawa kayu, bawa gerobak, itu kerjaan saya. Satu saat katanya dibawanya lah kayu api ke pasar, punya orang, upahan mau belah nendo, bahkan seban kudawe udah kalau bahkan bawakannya, ya bawa. Karena dibawa pada waktu siang, kebetulan waktu itu dia habis makan. Ini cerita kali makan ya, congkel gigi. Ya kan? Jadi habis makan, terasa di gigiku ada sisa makanan. Lalu ku ambillah. Cukup kenal lah kan cara kita itu. Ya sebandai mataka. Cukup kena cituk. Maka dicongkelkannya lah kayu api tadi ke giginya. Dan sampai hari ini, kata si meninggal tadi, 70 tahun aku dikubur, itu belum diampuni Allah, aku masih disiksa terhadap itu. Itu 70 tahun. Ini cerita udah bisa ini ya. Jadi luar biasa. Jadi siapa kira-kira yang tahu ini? Kata Nabi Isa, siapa yang kira-kira tahu ini? Siapa orangnya? Lalu disebutkan Simanianu. Dicari. Setelah dia meninggalkan lagi, dicari siapa orangnya, ternyata nggak ada lagi, udah juga meninggal, dapatlah ahli warisnya. Akhirnya dimintakanlah kepada ahli warisnya ini supaya mengizinkan itu, mengikhlaskan itu, maka barulah selesai urusan orang di kubur tadi. 70. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang saya kalau membaca cerita begitu, walaupun ada orang bilang itu kan cerita Israiliyat, terserah itu cerita apa, tapi isi daripada cerita itu cukup populer di kalangan ulama, itu yang menjadi pemikiran kepada kita. Bagaimana lah kami ini besok ya gitu. Iya Bu, iya Pak, ya. Bagaimana lah kami ini besok, ya.
terhadap apa yang udah kita konsumsi ini memang. Itu padahal nggak dikonsumsinya. Cukil kenang me penaga itu, cepak kan? Kan nggak bawanya itu kan? Nggak diizinkan, masalah rupa. Itulah kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, kita ulangi sajalah ceritanya ini ya. Ini ujung ceritanya ini orang serakah. Pelajaran orang serakah. Nabi Isa punya pengikut namanya Hawariyun. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Dan beliau itu punya sahabat dan punya murid. Jadi muridnya, sahabatnya juga, sahabatnya, ya muridnya juga. Ya seperti kita, dia berteman dengan ulama, sahabat dia, tapi juga sekaligus jadi murid. Jadi sahabatnya ini satu ketika mereka berjalan, tidak mau pergian, kemudian mereka bawa bekal 3 potong roti. Kata Nabi Isa, untuk aku 1, untuk kamu 1, ayo kita makan. Yang 1 ini guru, untuk siapa? Simpan, nanti kapan kita lapar, situ kita makan. Baik guru. Dimakan 1 potong roti. Namanya orang masih muda, 1 roti mana kenyang. Pikir dia, gimana gen sudah ya. Sada kecewa kayak guru katu, roti lok sadanai. Kupangan hangat ti guru, mak kupangan melehe kakap. Digan ko masilap katena. Gitulah kalau bagi bahasa kita ya. Silap Nabi Isa tadi waktu mengambil air minum. Pigi gurunya mau ngambil air minum, dihantamnya roti tadi buru-buru, pumpam, habis. Pulang gurunya tadi nanya, si Polan, mana roti kita tadi? Nggak tahu guru, aku pun tadi pergi juga, aku sebentar, mungkin ada yang ngambil guru. Oh, kata Sulaiman, kata Isa, Nabi Isa udah kontak. Kau nang mendabuhi potonganmu, karena memang sengaja ini dibawa karena murid yang 1 ini agak lumayan susah diatur, susah diajari. Jalan, nggak cerita. Sampai sebuah kampung, nampak ada orang jalan lagi buta, orang buta. Ini cerita kita tadi, orang buta. Guru, kasihan orang itu, nggak bisa lihat apa-apa. Datang Nabi Isa dekati. Sudah lama kamu buta? Sudah. Ini bawaan lahir. Kamu mau bisa melihat? Ya sekelmu. Isi konen, dia kan nggak kenal. Saya dan Nabi Isa. Didoakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru hapus nama taka andai. Mata terbuka dan bisa melihat. Datang murid, oh hebat kali guruku ini. Orang buta pun bisa dihidupkan, buta bawaan pula itu. Bisa dihidupkan, hebat kali guruku ini. Kata Nabi Isa, bukan aku yang hebat, Allah. Kan ku minta kepada Allah. Allah yang menyembuhkan matanya ini. Kamu udah lihat kekuasaan Allah, udah guru. Isi kepangan kuti tandai. Ya otak aku guru ya. Ini maksud gurunya ngetes dengan kekuasaan Allah, ngaku enggak? Isi kepangan kuti tandai. Ya otak enggak aku guru. Jalan lagi. Sampai di sebuah sungai, mau nyebrang, nggak ada sampan, raki nggak ada. Bagaimana kita guru bisa sampai ke seberang? Udah, dengan izin Allah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang tanganku. Oh guru nak gelem tangan andai. Bedalan kada boleh. Iya pengen biah. Agi lendang. Rupanya jalan ke seberang. Keteng. Sampai ke seberang, selamat. Dipujinya lagi gurunya. Guru, hebat kali guruku. Kalau tadi nyembuhkan orang biasalah guru, ini bisa jalan di atas air, luar biasa guruku, hebat kali guruku ini. Gurunya lagi berkata, bukan aku yang hebat, kamu sudah lihat kekuasaan Allah, sudah guru, udah 2 pelajaran ku dapat. Tadi ini hebat, luar biasa, Allah berikan kepadamu rahmat guru. Ini saya kepan kuti tandai. Ya tangan aku guru, ya orang kutu ya. Nggak ngaku, udah berapa Pak? 2. Jalan lagi singkat, ini saya potong-potong aja. Enggak pernah aku ceritakan ya. Jalan terus. Ya kan? Akhirnya sampai di kira-kira ya di dekat-dekat hutan. Botak gua melehe. Koti sarane gua habis. Kade ke abah. Melehe ko dok mengguna, melehe pada guru. Nah, dia udah begini. Nabi Isa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan supaya ada yang bisa dimakan. Tiba-tiba dengan hendak Allah
lewat rusa. Bakih. Nah, telap kau bakih. Ya telap buhut, tabuhi. Nah, buru. Singkat cerita dikejar, memang udah dikirim Allah untuk dimakan. Jadi lemuk terus sih. Tangkap, singkat cerita disembelih, dimakan. Habis. Kaidah ada. Satu ekor apa tadi? Rusa tadi habis mereka makan berdua. Engkau habis. Punya engkau kebesok, engkau guru. Nah, tapi dah kau dah guru na masa hadati. Kita si melehe ia tanyanya, mati iya. Tunggu guru. Agi kune. Kita pegeluh balik. Pegeluh guru. Cocok Nabi Isa doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar si rusa ini bangkit lagi. Tiba-tiba bergerak tulang-tulangnya, berbentuk, berdaging, berkulit, terus hidup. Si anak dia gelem na potok na, marano si kana potok udah luah balik ke tina kadang lu. Ya kan? Jalan rusanya. Aduh guru, ini luar biasa guru. Lebih hebat daripada yang tadi guru. Kalau tadi masih nyeberangi sungai, ini guru luar biasa, ini guru. Udah aku makan kau bisa hidup. Kata gurunya, yang kamu makan ya tetap di perutmu. Itu dengan kuasa Allah. Oh iya guru, Allah. Enggak kune. Isi kepangan roti tandai. Ya tak ada aku guru. Aku kami guru bagi si curiga kira kabangken. Ya orang mengkisi tahko. Nah, tak aku guru ya. Nah jalan lagi, singkat cerita Pak. Jalan di hamparan batu. Ada yang menceritakan ini, begitu mereka sampai, memang ada di situ 3 pongkah batu. Tapi satu versi cerita lagi, Nabi Isa yang mengambil batu, batu itu didoakan Nabi Isa menjadi emas murni. Maka ditumpuklah tumpuk 3. 1, 2, 3. Begitu tindayan. Ya, emas guru, ya emas mo dah. Bamu udah guru nak bangku mau guru, ya emas guru. Aku komen pe. Telak lagi guru. Enggak mau kita bagi telu bagian. Ya kuna sebagi telu guru, bagi telu mo sada bamu. We guru emangku. Sada bangku. Enca si sada guru tah isi kepangan huti tandai. Kurek ke mana? Aku guru. Dapat gara-gara oleh dari kuasa Allah orang yang mengaku, tapi ketika oleh kena untung ngaku aku guru kepangan, aku kepangan deh guru. Agim bergimo malah begingo. Bamu mengata ni guru dai. Balik men bamu si IDP bamu kenangkong kepan huti dai ilikin pe bamu mang. Tapi otang konek muridku do guru na terus. Ngondai naik kutah ngoko kepangan tapi mak kota mengaku otang konek muridku dan naik menakih pisah kita dok kena bisa pelaus. Singkat cerita berpikir dia 3 bagian mantap lagi melakukan beyak. Tiba-tiba datang perampok 2 orang mau dirampoklah emas tadi, ya kan, mau dirampok. Kalau pakai bahasa kita, jangan membunuh lah kawan. Nggak bagus. Kalau kalian mau, ayo kita bagi. Jangan sama kalian semua. Sama aku juga sedikit. Kalian kan 2, aku 1, 3, 1-1 kita kan aman. Ya boleh kau gitu. Nego. Jadi ngobrol, lapar. Yang melehe lagi ten. Ayo kita beli makanan. Siapa yang pergi? Ini murid Nabi Isa nggak mau pergi karena dia sendiri takut dia nanti dibawa. Ya kalian berdua, kalian ada 1 orang yang pergi. Oh ya juga ya. Udah pergilah kau beli makanan. Singkat cerita beli makanan. Pas beli makanan, pergi dia ke pasar, ke kota. Menokoh panganan kau setan bisiki. Maka dia bagi telum mas dai. Bahkan bamu sadamu. Pikir, aku ni carana. Acan. Kutokoh nakan mangan aku lebih. Kutokoh nasi bungkus kain, uang kayak racun. Pangan kai kejanan makpul. Pangku kata nih, akal licik nih, rakus. Cocok. Tokoh nakan pangan nailiknya si 2 dia kayak racun. Cuman ajinya orang bagi aji sebagainya, aji kontanen. Pokoknya pancampul. Tak aji kaya kalau nih.
Bagian ongong-ongong. Nah, yang tinggal 2 orang pun mikir, ini kalau kita bagi 3 kan sayang kawan. Lalu kita bagi 2 aja. Ya kawan kita yang beli nasi, gampang itu. Nanti begitu dia datang, kita bunuh. Mas sendi, tungkum terus. Siap, ide cemerlang. Idah kai cerita honai, bam terus gudam hak batu mang tukukna. Langkem full. Ha dah kau mati ni nah. Bayar mati kita dengan caduan. Cuma dah kau melehe bang dah kita. Mangan tak ada. Dabuh nak kandai full. Yang beli nasi mati kena pukul, yang 2 pun mati karena kena racun. Ini dikisahkan oleh para alim ulama, begitulah orang serakah artinya akan membunuh dirinya sendiri. Orang serakah tidak akan pernah merasa cukup dalam kehidupannya, dan orang serakah itu akan membunuh dirinya sendiri. Semoga menjadi renunganlah kepada kita semua ini untuk kita menghindari sifat-sifat yang enggak baik itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.